Beliau almarhumah baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Beliau baca saja. Dia baca pagi habis sholat subuh, dia baca habis sholat mau tidur malam. Lalu kemudian setelah saya besar, saya jadi ustadz, beliau nanya, dulu waktu kamu dalam kandungan saya selalu baca 3 ayat ini, coba jelaskan dulu tafsirnya, apa isinya itu, apa ayatnya mak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar, nanti kalau anakku lahir, anak yang ada dalam perutku ini, aku akan jadikan dia muharrara. Saya baca, oh ini doanya istri Imran, namanya Hana. Ada seorang perempuan namanya Hana, nama suaminya Imran. Dia lama tidak punya anak, dia bernazar, nanti kalau aku punya anak, anakku ini akan jadi muharrar. Muharrar artinya khalisan li khidmati baitil maqdis. Anakku ini nanti kalau lahir dia akan menjadi pelayan agama, servant of God, menjadi pelayan Tuhan. Dia tidak ada sibuk yang lain, dia hanya sibuk menolong agama Allah SWT. Akhirnya Hana pun mengandung dan Allah menjaga anak itu. Anak Hana Imran itu bernama Maryam, dan Maryam itu punya anak bernama Isa. Inilah keluarga kecil, suaminya Imran, istrinya Hana, anaknya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Keluarga kecil ini bernama Ali Imran. Ali artinya keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Ali Imran, keluarga Imran. Jadi saya baca-baca di situ, ternyata 3 ayat itu fungsinya adalah doa supaya anak ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang hamil selalu minta doa. Saya suruh baca 3 ayat ini, diamalkan, karena dia ayat sekaligus zikir sekaligus doa. Yang kedua, ketika saya membawa almarhumah ibu saya jalan-jalan ke Medan, di hotel di depan Masjid Raya Al-Masud, depan Istana Maimun. Katanya temannya mau datang, temanku mau datang, yalah saya antar ke lobi. Saya duduk di samping, saya biarkan mereka ngobrol. Saya duduk di samping, saya nguping juga dikit apa yang mereka bicarakan. Temannya nanya, waktu anakmu dulu kuliah ke Mesir, berapa tahun dia tidak pulang? 4 tahun. Selama itu dia sehat-sehat saja, sehat. Apa yang membuat kau tahan berpisah dan membuat dia sehat? Apa doamu? Waktu itu ibu saya menjawab, kata dia, tiap malam aku tahajud dan kudoakan anakku itu 100 kali Al-Fatihah, tak pernah putus setiap malam. Setiap malam aku bangun, aku tahajud, aku baca Quran, aku doakan 100 kali Al-Fatihah sampai azan subuh. Dan beliau pun ketika meninggal usia 70 tahun, hari Senin, pada saat beliau sedang puasa sunat, malam itu dia seperti biasa sholat tahajud. Habis tahajud dia baca Quran, habis itu dia makan sahur, menjelang azan subuh dia berzikir, lalu kemudian sakit kepalanya, meninggal dunia pas hari Senin. Jadi salah satu yang membuat kita ini hidup berkah adalah doa dari orang tua. Ibu-ibu, saya selalu menceramah ibu-ibu, karena dari seorang ibu akan lahir anak-anak yang luar biasa. Maka saya yakin dan percaya Pak Muhammad Feryadi begitu pedulinya pada fakir miskin, anak yatim, peduli pada ajaran Islam. Itu juga saya yakin adalah dari doa ibunda beliau yang hari ini ada bersama kita. Hanya saja beliau lebih beruntung dan bertuah daripada saya. Ibu saya sudah meninggal, ibu beliau masih ada. Bagi yang masih punya ibu, bahagiakanlah ibu, karena ada surga di atas surga. Surga dunia adalah ibu. Kalau dia sudah tidak ada, maka dunia ini terasa hampa saja, tak ada rasanya lagi. Andai dia masih hidup, foto saya dengan Pak Muhammad Feryadi, ceramah saya, kalau saya pulang selalu saya ceritakan, aku pergi ke sini, aku berjumpa dengan ini gambarku, ini. Tapi setelah tak ada tempat bercerita. Tapi saya selalu meluahkannya dalam bentuk sedekah. Sampai hari ini setiap bulan sedekah beras, bagi sembako untuk almarhumah. Bagi yang masih hidup, sayangilah. Bagi yang sudah tidak ada, maka dengan cara bersedekah, santunan. Termasuk saudara-saudara yang berada di JNE, yang berbagi, yang masih hidup, dengan sedekah itu doa kepada Allah
supaya ibu kita panjang umur, sehat, ayah, keluarga semua yang sudah meninggal dunia, niatkan bersedekah melalui JNE, niatnya sampai itu almarhum almarhumah insyaallah. Saya kira itulah doa yang dipanjatkan orang tua saya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Tadi Pak Novianto ya. Jadi Pak Novianto menanyakan tentang doa. Tadi ada dua kalau saya boleh simpulkan. Yang pertama adalah dengan membacakan surat Ali Imran ayat 35, 36 dan 37. Kemudian salah satunya adalah dengan melakukan selalu salat malam, salat tahajud dan mengamalkan 100 kali surah Al-Fatihah ya. Baik Pak Novi, itu mungkin jawaban dari Ustaz Abdul Samad yang mungkin bisa diamalkan juga oleh Pak Novi dalam mengamalkan kepada anak-anaknya juga. Baik, untuk selanjutnya sebelum saya ke pertanyaan dari teman-teman semua, saat kita ada Dewan Direksi yang juga menyaksikan secara langsung via Zoom ini. Ya. Beliau adalah Bapak Edi Santoso. Boleh bantu di spotlight mungkin Pak Edi Santoso. Pak Direktur. Beliau adalah Direktur Operasional kita. Boleh dibantu teman-teman kru? Kita spotlight terlebih dahulu Pak Edi Santoso, atau mungkin dikasih speakers view dulu dan juga suaranya boleh bersuara karena Pak Edi sepertinya ingin bertanya secara langsung. Ya. Halo Pak Edi. Ya. Pak Edi sepertinya suaranya di sini masih di-unmute. Di-unmute dulu Pak Edi. Sudah? Atau di sini speaker boleh keluarkan? Pak Edi, mohon maaf sebentar kami belum keluar audionya, sedang di cross check oleh tim. Volumenya minta tolong dinaikkan dulu biar kedengaran. Oke. Teman-teman kru boleh volume yang keluarnya boleh diperdengarkan supaya nanti bisa langsung dengar. Sudah? Boleh Pak Edi bersuara, Pak Edi mungkin? Di-unmute Pak Edi. Pak Edi di-unmute. Baik. Baik Pak Edi, kami persilakan berinteraksi langsung dengan Ustaz Abdul Samad untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Pak Edi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Bulan ini kebetulan Pak Ferry Anda rumah, mohon maaf tidak bisa datang langsung Pak. Ini adalah Maulid Nabi. Kebetulan tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan bahwa JNE adalah yang ke-30, bahwa usia 30 itu adalah merupakan tidak mudah juga, artinya tidak cukup Pak. Dan ingin JNE mungkin ingin hidup 1000 tahun Pak. Amin. Kalau secara Maulid Nabi tentunya kita harus bagaimana kita mengikuti atau mungkin kita meneladani sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Mana yang saya pahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah mempunyai 4 sifat. Pertama adalah hati, yang kedua adalah amanah, yang ketiga sabit dan amanah. Mungkin bisa diberikan bisa dijelaskan tentang tingkat pautan agar bagaimana JNE itu adalah perusahaan di bidang jasa. Tentunya bagaimana pentingnya karyawan kita mempunyai sifat-sifat seperti Nabi, yaitu sidik, amanah, abid dan patona. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz untuk menanggapi. Terima kasih Pak Edi. Sebenarnya dalam ceramah singkat tadi saya menyentuh tentang sidik, amanah, tabligh, fatona. Hanya saja saya tidak kasih judulnya. Tentang kejujuran Nabi, itulah yang membuat Khadijah terpukau, barang-barang jadi laku karena dia jujur. Dia sebutkan ini modalnya sekian, ini untungnya sekian, ini cacatnya bendanya di sini karena cacat harganya segini. Ini barang bagus, harganya sekian. Dan kejujuran itu sekarang yang diterapkan dalam perekonomian modern, bisnis modern, di supermarket yang canggih. Orang sudah menerapkan itu, kualitas, ada kejujuran. Jual batu permata juga orang sekarang, ini yang sintetis, ini yang batu ametis, ini yang asli. Maka kejujuran itulah yang membuat berkualitas. Dalam Islam diajarkan kejujuran adalah bagian dari keimanan, siddiq. Lalu kemudian amanah. Nabi SAW tadi saya ceritakan selesai sholat
Yang biasanya tenang berzikir, dia segera, karena dia mau menyampaikan amanah. Dia tidak ingin hanya karena zikir lama lalu kemudian datang malaikat maut meninggal. Berzikir itu baik, tapi menyia-nyiakan amanah, maka itu juga akan menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tabligh, tidak ada yang tidak disampaikan oleh Nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai Nabi Muhammad SAW, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kau tidak menyampaikan, maka berarti kau sedang menyimpan sesuatu. Dalam Islam, saya sebagai ustadz mesti menyampaikan walaupun pahit. Ballighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Perjuangan jihad yang paling berat adalah kalimatul haq inda sultanin jair, menyampaikan suatu kebenaran di depan penguasa yang zalim. Mesti disampaikan. Ya, dalam hal ini JNE menyampaikan sesuai dengan amanah, sehingga dia tidak ada sangkutan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fatanah, ada kecerdasan. Ada kecerdasan yang luar biasa. Pada saat perang Badar, itu Nabi SAW menyusun pasukan itu sebelum terbit matahari. Lalu musuh-musuhnya sudah kalah karena dia lebih duluan. Disusunlah pasukan itu di terbitnya matahari. Di mana terbit matahari disusun barisan. Dengan menyusun barisan di tempat terbitnya matahari, berarti sudah menang 1-0. Karena otomatis mata musuh pasti silau kena cahaya matahari. Matahari dari sini, susun pasukan sini. Musuh di depan, matanya sudah silau, dia sudah kalah 1-0. Yang kedua, Nabi berkemah dengan sahabatnya di dekat oase. Oase tempat kolam air. Musuh-musuh sudah kehausan, airnya habis. Kenapa? Karena dia berada di tempat dekat air. Yang ketiga, mereka mengamati seorang yang mengambil air malam-malam, diam-diam mengambil air. Mereka tangkap. Ternyata yang mereka tangkap ini tukang masak. Lalu ditanya si tukang masak ini, berapa pasukan kalian? Tukang masaknya ngaku, kami nggak tahu, karena kami bukan pasukan, tugas kami cuma masak. Kamu masak berapa ekor kambing, berapa ekor onta? Tukang masaknya ngaku, kami masak sekian kambing, sekian onta. Dari jumlah berapa ekor kambing, berapa ekor onta, Nabi sudah tahu pasukannya berapa, sehingga Nabi bisa menyiapkan pasukan. Jadi Nabi itu punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, inilah yang perlu ada pada sahabat-sahabat yang bekerja, beramal, beribadah di JNE. Perlu kecerdasan sehingga usaha ini bisa maju. Tapi orang beriman dia tidak dunia oriented. Dia tidak kalau sudah dapat uang, mobil baru, rumah baru, perhiasan baru, liburan, bukan sebatas itu. Kepalanya lebih besar daripada itu. Dia ingin mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Kecerdasan yang paling cerdas itu bukan IQ-nya 4, bukan IQ-nya di atas rata-rata, bukan nilainya 4, bukan. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, siapa yang bisa menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir apa amal yang tetap mengalir setelah mati. Coba tahan-tahan selera mobil baru, coba tahan-tahan selera rumah baru, coba tahan-tahan perhiasan baru, coba tahan-tahan sesuatu yang ingin lebih dari orang lain. Tapi uang itu dipakai untuk wakaf, untuk sedekah, karena itulah yang kekal abadi. Apa yang dilakukan hari ini sudah amal luar biasa. Tapi jangan terlalu euforia, bahagia dulu, karena ada amal-amal yang lebih lagi, ada tantangan-tantangan baru yang lebih. Maka itulah orang yang cerdas, fatanah. Saya kira demikian Pak Edi. Baik Pak Edi. Halo Pak Edi, boleh di spotlight kembali mungkin kru? Jadi poinnya apa yang Pak Edi tanyakan adalah bagaimana sifat Rasulullah ini bisa terimplementasikan kepada seluruh karyawan JNE. Ya, tadi alhamdulillah Ustaz Abdul Samad sudah menjawab dan menjelaskan bagaimana sifat-sifat Rasulullah ini bisa terimplementasikan, tercerminkan oleh kita semua sebagai karyawan JNE. Bagaimana Pak Edi, ada lagi atau cukup Pak Edi? Di unmute dulu, misalnya mungkin masih di unmute. Oke, tadi masih di unmute. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, masih ada dari JNE Depok, Ibu Purbasari. Ya, kalau panitia atau kru boleh men-spotlight di Ibu Purba. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang amanah? Ini katanya antara orang tua dengan anak terus nih tadi juga. Saya khawatir nanti setelah selesai ngaji, ibu-ibu mengumpulkan anaknya habis sholat maghrib, lalu dia ceramah. Ya ayyuhallazina anak-anak.
Amanah menurut etimologi, amanah menurut terminologi, amanah menurut Al-Quran, amanah menurut sunnah. Amanah itu tidak bisa diajarkan demikian. Amanah itu langsung aplikasi-aplikasi nyata dalam kehidupan. Kami dulu ketika kecil main-main di jalan, ketemu mobil-mobilan, dibawa pulang ke rumah. Nanti mau tidur malam, diperhatikan oleh ibu, oleh ayah. Lihat, ini dapat dari mana? Ini kan tidak pernah dibelikan, dapat di jalan tadi. Punya siapa? Nggak tahu. Sekarang juga antarkan di tempat di mana kau temukan tadi. Karena nanti di akhirat dia ini akan membesar dan kau akan memikulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya kira itu hanya cara orang tua menakut-nakuti kita saja. Ternyata setelah saya jadi ustadz, belajar hadis, ternyata ada hadisnya, ada ayatnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi apa saja kecurangan kita, kita akan pikul itu nanti pada hari kiamat. Di akhirat nanti kita akan melihat orang-orang yang mikul mobil, ada orang yang mikul. Betapa malunya nanti kalau kita ketemu, ternyata ada yang memikul titipan JNE. Karena tidak sampai kepada kita. Itu tidak terjadi. Sana orangnya amanah semua, insya Allah. Amin. Betapa malunya kita ada yang mikul bakwan. Karena dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Ini amanah-amanah semua. Nah, jadi itu yang diajarkan. Kemudian saya ketika SMP, saya sekolah madrasah, namanya Madrasah Sanawiyah Muallimin di Medan. SMP, selepel SMP. Itu di depan sekolah ada tukang jual miso, bakso. Dan teman-teman saya lihat kalau makan tahu, Bu, tahunya 2, padahal saya hitung tadi rasa-rasanya lebih. Kenapa dia tidak amanah? Kami selalu diajarkan, engkau kalau kau lihat orang tua itu ibumu. Diajarkan begitu orang tua. Kalau kau lihat ada orang tua itu ibu. Saya tidak sekalipun pernah makan makanan itu lebih dari yang saya bayar. Kalau saya makan 1, saya bayar 1, saya makan 2, saya bayar 2. Bukan karena saya takut pada Allah, karena waktu itu kita kecil, kita belum tahu betul tentang konsep Allah. Tapi saya melihat ibu penjual itu adalah ibu saya. Saya tidak akan tipu dia. Bagaimana kalau saya menipu ibu saya? Jadi selalu kita sadarkan pada anak-anak, nah, jangan kau ejek ibu itu ibumu. Maka ketika dulu kami kuliah di Mesir, sangat rindu kepada ibu, sangat rindu kepada orang tua. Ketika sedang haji ke Makkah dari Kairo, naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai di Makkah, kita selalu melihat ibu-ibu itu adalah ibu. Oh, ibu-ibu jamaah haji ini adalah ibu kita seperti ibu kita. Maka saya pun ceramah, saya ditanya oleh beberapa jamaah, Ustadz, ada yang saya catat dari ceramah Ustadz. Kenapa Ustadz 2 poin? Pertama, kenapa Ustadz kalau ceramah itu seperti ngobrol? Ceramah Ustadz dialogis. Yang kedua, kenapa kalau Ustadz ceramah, Ustadz tidak pernah menyentuh pornografi? Sebagian Ustadz ada yang cerita porno untuk ketawa. Saya katakan yang pertama, saya ketika ceramah, saya menghadapi seolah-olah di depan saya itu adalah ibu saya. Yang kedua, tidak mungkin saya menyentuh hal berbau pornografi di depan orang tua saya, di depan kakak saya, di depan adik perempuan saya. Maka saya cerita masalah agama saja. Jadi bagaimana itu kita tanamkan ke anak kita. Itu kalau kau lihat ada anak gadis, dia adalah adikmu, dia adalah kakakmu. Kemudian amanah ini. Lalu kemudian orang tua ini. Betul, pendidikan pertama itu adalah pendidikan di rumah. Al-Madrasatul Ula. Kami dulu diajarkan tidak hanya masalah amanah uang, masalah amanah uang jajan, masalah amanah bagaimana mengatur waktu pribadi. Berawal dari bangun tidur, bagaimana spray tempat tidur ini harus bersih, harus rapi. Kemudian tidak boleh meletakkan anduk di atas tempat tidur basah, harus dijemur. Kemudian melipat pakaian. Nanti kau sekolah jauh, kau tidak punya saudara perempuan. Nanti kalau kau sekolah jauh, kau mesti pandai masak, mesti pandai belanja. Apa yang dikatakannya itu betul. Akhirnya kami pergi ke Mesir 4 tahun, ke Maroko 2 tahun. Bagaimana mengatur beasiswa yang hanya 162 pon, di Kairo yang 50 pon untuk biaya makan, 50 pon untuk sewa rumah, yang 50 pon untuk jajan, yang bagaimana ini. Jadi amanah itu luar biasa. Ibu kalau berhasil mendidik anaknya, berikan luar biasa. Sedangkan bapak mencari nafkah. Dua-duanya penting, berbagi-bagi tugas. Maka insya Allah ibu-ibu yang sebagiannya menjadi Sri Kandi bekerja,
Maka sebagian waktu untuk anak sudah terambil, maka ketika sudah selesai bekerja di JNE, pulang ke rumah, matikan handphone, matikan TV, maka full lah waktu itu untuk anak. Jangan lagi sampai setelah habis dia untuk orang lain, lalu kemudian waktu untuk anak ini tersita, sehingga dia menjadi anak yang kehilangan perhatian kasih sayang seorang ibu. Ibu adalah makhluk yang luar biasa. Ibu dan ayah adalah makhluk ciptaan Allah yang langsung setelah Allah langsung mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah langsung orang tua. Jadi karena orang tua itu memberikan pengaruh pikiran yang luar biasa, terutama mendidik kita menjadi orang-orang yang amanah. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu. Bagaimana Bu Purba? Semoga sudah terjawab ya Bu, bagaimana bisa mendidik mendidik anak untuk bisa lebih amanah seperti itu. Saya rasa tadi jawaban Ustaz sudah sangat jelas dan juga sangat tepat sekali. Baik, langsung kalau tadi kita menyapa teman-teman yang di Zoom, saya boleh menyapa dulu buat teman-teman yang di JNE Arjuna Facebook. Jadi ya teman-teman Arjuna JNE Facebook, ini juga ada beberapa yang mengajukan pertanyaan. Salah satunya adalah dari sahabat atau saudara Saharudin ya. Beliau bertanya cukup sederhana, bagaimana cara bersyukur kepada Allah dan bersyukur pada JNE? Simple saja pertanyaannya. Bersyukur itu syaratnya ada 3. Yang pertama, kita tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur kalau kita tidak mau membandingkan dengan yang lain. Jadi ambil satu contoh syukur sehat saja. Kita nggak menganggap nikmat sehat ini sebagai sesuatu yang perlu disyukuri, karena kita menganggap begitu bangun kita sehat, kemarin sehat, hari ini sehat, besok sehat. Tapi ketika kita bandingkan dengan orang sakit, barulah kita bersyukur. Jadi jangan nunggu sakit baru bersyukur nikmat sehat. Jadi yang pertama mesti cerdas, pandai, smart membanding-bandingkan nikmat Allah. Nikmat bekerja di JNE itu tidak dianggapnya sebagai nikmat, karena kemarin dia kerja, hari ini dia kerja, dia besok dia kerja. Dia anggap sesuatu yang lumrah. Tapi begitu dia baca ada PHK, ada orang yang nggak punya kerja, dikenalkan Allah dia dengan orang yang selama ini membuat surat lamaran sampai kemana-mana, sampai hari ini nggak kerja, di situ baru dia bersyukur. Jadi syarat syukur yang pertama, pandai-pandai membandingkan nikmat. Karena nikmat itu ketika tercabut dia baru terasa hilang. 2, kita baru mensyukuri nikmat kalau kita sadar nikmat itu datang dari mana. Banyak orang nggak mensyukuri nikmat karena dia anggap itu, ini mobil saya, ini rumah saya, ini uang saya, ini hasil jerih payah saya. Akhirnya datang angku sombongnya. Tapi kalau dia sadar bahwa itu semua adalah titipan Allah, baru datang syukurnya. Maka selalu kita baca ayat sebelum tidur malam, itu kita selalu disuruh baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, ada yang di bumi punya Allah. Lalu sekarang kenapa punya kita? Dititipkan Allah sementara malaikat maut datang, sementara hayat di kandung badan, sementara ruh bersemayam dalam jasad. Kalau ruh sudah keluar dari jasad, selesai, game is over, kita berpindah ke alam berikutnya. Sementara itulah ini kita dapat, dan itu kata orang punya kita. Kata orang punya kita, yang bilang itu punya kita siapa? Pak Polisi. Karena memang begitu tertulis di STNK BPKB, punya kita. Begitu kita meninggal, dibawa ke kantor Samsat, sudah berubah punya orang lain. Kata BPN itu punya kita. Badan Pertahanan Nasional mengatakan tanah itu punya kita. Begitu kita meninggal, ternyata dia alihkan ke orang lain, bukan punya kita. Hakikat yang punya kita mana? Ya itulah yang kita wakafkan itu. Yang ketiga, kita baru mensyukuri nikmat kalau kita sadar bahwa dulu ketika kita lahir, tapak kaki kita 2 jari, panjang kita 1 jengkal. Makanya kalau ada anak lahir, akikah anak-anak teman kita, kita datang. Saya nggak mau datang akikah Pak Ustadz, makan kambing, naik kolesterol saya. Siapa nyuruh kamu makan? Yang mau makan silakan makan, yang enggak ya minum aja. Atau datang ngelihat tapak kaki yang 2 jari. Itulah engkau 30 tahun yang lalu. Itulah panjangmu 40 tahun yang lalu. Kau nggak punya apa-apa. Maka kalau kita sadar itu, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur pada Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan banyak-banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, banyak-banyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari rumah tempat kerja ke kantor JNE berselawat. Dari kantor ngantar titipan ke rumah-rumah
sambil bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya perhatikan itu. Saya banyak lihat orang sahabat kita naik sepeda motor nggak berhenti solawat. Saya sangka solawat, rupanya ada handphone di samping helm.